Aplikasi mobile adalah salah satu artefak komputasional yang bermanfaat bagi kehidupan masyarakat di era digital saat ini. Nah, aplikasi ini sama dengan aplikasi lain yang telah dikembangkan dan dirancang dan dapat berjalan pada ponsel. Nah, Library adalah modul program dengan fungsi tertentu yang sudah dikemas sehingga siap dipakai tanpa pemrograman pemakainya perlu mengimplementasikan kodenya. Memakai library ini dapat diibaratkan kalian menggunakan ponsel untuk komputer dengan mudah dan nyaman tanpa perlu tahu betapa rumit isi di dalamnya. Pengembangan aplikasi mobile dengan App Inventor. Nah, saat ini kehidupan sehari-hari manusia banyak dibantu oleh aplikasi atau perangkat lunak yang terpasang pada ponsel pintar, komputer, atau diakses secara online lewat perambai. Aplikasi tersebut diantaranya adalah aplikasi perkantoran, aplikasi pertukaran pesan, pemutaran lagu, aplikasi desain, pengolahan akuntansi, dan masih banyak lagi. Nah, aplikasi dapat dibedakan berdasarkan platform, pengembangan dan penggunaannya, yaitu aplikasi desktop, aplikasi web, dan aplikasi mobile. Penulisan aplikasi sering disingkat menjadi APPS. 1. Desktop APPS. Desktop APPS adalah aplikasi yang dikembangkan dengan tujuan implementasi pada komputer desktop atau piranti lokal komputer. Contohnya Chrome, Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint, dan lain-lain. 2. Web APPS. Web APPS adalah aplikasi yang dikembangkan dengan tujuan dapat diakses menggunakan koneksi jaringan komputer dan internet menggunakan protokol HTTP. Contohnya YouTube, mail, dan yang lainnya. 3. Mobile APPS. Mobile APPS adalah aplikasi yang dirancang untuk dapat diakses pada piranti mobile seperti ponsel, tablet, atau smartwatch. Mobile memiliki arti yaitu mudah bergerak. Pengembangan aplikasi banyak dibantu oleh perkakas pengembangan yang disebut Integrated Development Environment atau IT. App Inventor. App Inventor adalah perangkat lunak IDE atau ID terintegrasi yang berbasis web. Nah, App Inventor pada awalnya dikembangkan oleh Google. App Inventor memiliki antarmuka berbasis grafis yang memiliki tampilan dengan bahan pemrograman Blocksearch atau Blockly yang dengan App Inventor kita dapat membuat pemrograman dengan cara seret lepas atau drag and drop komponen-komponennya. Nah, App Inventor sebagai perkakas terus dikembangkan kecanggihannya. App Inventor mendukung penggunaan cloud data dengan Firebase dan Firebase Real-Time Database. App Inventor dapat diakses melalui situs https://ai2.appinventor.me.edu. App Inventor memiliki komponen yang dikelompokkan dalam user interface, komponen layout, komponen media, drawing and animation komponen, dan lain-lain. Nah, user interface komponen memiliki komponen-komponen yang berhubungan dengan antarmuka pengguna, seperti button atau tombol, checkbox, deterpage, atau make, dan lain-lain. Methods. Methods adalah fungsi yang dapat dikenakan pada komponen yang memilikinya. Methods dapat digunakan untuk mengatur properties. Sedangkan events adalah kejadian yang terjadi karena penggunaan methods, seperti aksi mouse click yang menghasilkan mouse event yang menyebabkan suatu fungsi atau prosedur akan dieksekusi. Kita akan masuk dan login ke situs App Inventor, klik continue saat layar dibuka, atau splash screen. B. Perancangan user interface atau UI. Perancangan UI dilakukan dengan menggunakan designer yang tampil dengan mengklik tombol designer pada bagian kanan atas. Nah, kolom plate merupakan tempat komponen-komponen yang tersedia dari App Inventor.
kolom helper merupakan kolom untuk perancangan UI aplikasi. Kolom components berisi komponen-komponen yang digunakan pada project, dan kolom properties yang merupakan kolom untuk melakukan pengaturan terhadap komponen-komponen yang digunakan. Langkah-langkah perancangan UI. 1. Tambahkan tombol button pada viewer dengan seret dan lepaskan atau drag and drop dari kolom delete ke kolom viewer. Sebuah button dengan nama button 1 akan tercipta. Nama button 1 dapat diganti dengan nama lain yang sesuai. Yang kedua, tambahkan text box dengan drag and drop ke arah viewer. Secara otomatis, text box dengan nama default text box akan muncul. C. Pengunduhan dan pemasangan AR komponen memerlukan pengaturan atau setting pada ponsel. Lakukan centang atau cek untuk membolehkan security pada ponsel. Selanjutnya, scan kode barcode untuk mengunduh langsung MIT komponen atau klik Net Help. Pengkodean blok selanjutnya dilakukan dengan langkah berikut ini. 1. Buatlah event ketika tombol button ditekan dengan cara klik tombol button pada kolom blocks, pilih blocks when button 1, klik pada viewer, drag and drop pada viewer yang kosong yang hasilnya tampak seperti pada gambar. 2. Tambahkan block and text box speech dari komponen text box speech 1 ke block when button 1. Klik dengan cara A. Klik text box speech 1 pada kolom blocks. B. Pilih blocks call text box speech 1 speech di kolom viewer. C. Drag and drop blocks call text to speech 1 speech pada kolom viewer yang kosong. 3. Tambahkan blok text box 1 teks dari komponen text box ke box call reach to speech 1. 4. Simpan file proyek kalian dengan memilih menu project, save project. 5. Pengujian aplikasi. Pengujian aplikasi dilakukan dengan menuliskan teks Halo Dunia pada text box 1 dengan mengetok tombol bicaralah padaku. Selanjutnya adalah Artificial Neural Network atau ANN. ANN adalah algoritma machine learning yang digunakan pada library atau extension Look Extension atau MIT di ID App Inventor. Look Extension akan kalian eksplorasi pada aktivitas selanjutnya. ANN memiliki cara untuk mempresentasikan pengetahuan dalam kumpulan node yang diilhami dari kumpulan neuron pada otak manusia yang saling tersambung. Node input dalam lapisan input menerima input, maka gambar akan direpresentasikan dalam bentuk data di node input. Node berikutnya akan melakukan komputasi untuk menentukan kelas apa dari gambar pada input tersebut. Garis panah memiliki bobot atau weight berbeda yang tampak dengan tebal tipisnya garis panah. Proses komputasi yang terjadi dengan melibatkan bobot garis panah dan node terus berlanjut lapisan berikutnya yang akan dibandingkan dengan gambar sesuai label. Proses pelatihan adalah proses untuk memperbaharui bobot pada garis panah menuju kondisi optimal yang terbaik untuk mengklasifikasikan pola. Pelatihan dianggap cukup jika pengklasifikasian telah mampu mengklasifikasikan gambar sesuai dengan labelnya, bahkan juga jika gambar adalah gambar baru. Proses pelatihan adalah komputasi yang cukup kompleks seperti bagaimana menghitung error. Proses pelatihan adalah komputasi yang cukup kompleks seperti bagaimana menghitung error pada saat perbandingan, pembaharuan bobot, dan termasuk bagaimana gambar untuk pelatih telah mewakili keseluruhan dari gambar yang akan diklasifikasikan. Pada ANN, dikenal dua jenis pelatihan yang disebut supervised dan supervised learning. Supervised learning adalah cara umum yang digunakan untuk klasifikasi gambar, di mana gambar-gambar input dan label telah diketahui. Contoh pada klasifikasi gambar dengan kelas atau kategori atau label adalah kucing dan anjing, adalah salah satu contoh supervised learning.
Jenis pelatihan supervised learning menggunakan cara di mana input tersedia, namun kelas, kategori, atau label belum diketahui. Pelatihan jenis ini biasanya digunakan untuk mencari pulau baru atau pola baru. Loop extension. Ekstensi loop extension adalah library neural network dengan jenis mobile yang secara khusus dirancang untuk mengenali gambar dengan menggunakan ponsel. Mobile sebenarnya telah dilatih untuk mengenali 999 kelas dengan juaran gambar. Kelas gambar tersebut dapat diakses dengan tautan. Sekian video pembelajaran bab 5 dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa.